Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala rasulillahil mujtaba nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak mampu bersyukur dengan sebaik-baik syukur kepada Allah kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik jemaah rahimani wa rahimakumullah taala. InsyaAllah kembali kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dari hadis yang ke-25 ya. Mulai hadis yang ke-25. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة أو كل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya segelintir manusia, segelintir orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya, ya, orang-orang yang mampu, mereka membawa pahala yang sangat banyak. Jadi sebagaimana yang ada pada kita para jamaah, di kita ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pertengahan, ada yang berlimpah, ada yang kekurangan. Demikian keadaan di tengah-tengah para sahabat Nabi SAW juga. Maka lihat orang-orang yang memiliki kekurangan harta dari kalangan sahabat Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah membawa pahala yang banyak, sedangkan mereka sholat sebagaimana kita pun sholat. Jadi sholat mereka sama dengan sholat kita. Mereka puasa sebagaimana kami juga puasa. Tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian perkara yang bisa kalian gunakan untuk bersedekah? Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Maka kata Nabi, sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, takbir adalah sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Bahkan berhubungan suami istri pun ternilai sedekah. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ini yang dipertanyakan, yang poin terakhir, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya dan dia mendapatkan pahala? Ini kan urusannya syahwat, hawa nafsu, kok bisa dapat pahala? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa pandanganmu, apa pandangan kalian, apa pendapat kalian seandainya ada seorang yang melampiaskan syahwatnya pada yang haram, apakah berdosa? Maka kata Nabi, maka demikian apabila dilampiaskan pada yang halal, niscaya dia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis Abu Dzar ini menerangkan kepada kita, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa segelintir manusia dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya apa? Maksudnya mereka adalah orang-orang fakir dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagaimana ada orang kaya di antara sahabat, tapi di tengah mereka juga ada orang yang fakir miskin. Yang kaya seperti siapa? Hah? Yang pertama Abdurrahman bin Auf pasti yang terkenal ya. Ya, padahal dari khalifah yang paling kaya dan bertakwa dulu harusnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, harusnya kalau ingat kaya, dua patokannya, kaya hatinya, kaya hartanya juga itu. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq, mertuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa? Dari empat orang ini, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang kayanya luar biasa. Dan tidak salah juga kemudian siapa? Abdurrahman bin Auf, karena beliau juga termasuk al-ashrah al-mubasysyirina bil jannah, di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa lagi? Hah? Sa'ad kaya? Allah. Banyak di antara para sahabat yang kaya. Baik, yang miskin contohnya siapa? Yang miskin siapa contohnya? Hah? Abu Hurairah, kemudian betul Abu Hurairah, kemudian Bilal, budak hamba sahaya, betul. Ya, dan beberapa sahabat, khususnya diantaranya pelayan Nabi. Siapa? Ibnu Ka'ab bin Malik, ya, radhiyallahu anhu. Yang mana mereka itu bahkan bukan sekadar miskin, tapi juga fakir. Karena jangankan untuk hidup bermewah-mewahan, rumah pun nggak punya. Tempat tinggal mereka adalah di pelataran Masjid Nabawi, yang disebut dengan apa? Ahlus Suffah. Jadi ya mungkin kalau bahasa sekarang gelandangan, Pak. Karena masjid digembok. Jadi tidurnya di mana? Depan ruko gitu ya. Kalau dulu sahabat ya karena terbuka masjid ya tidurnya di masjid. Mondok lah. Ya bukan gelandangan para sahabat, bukan. Tapi kenapa ada gelandangan mungkin sekarang ya karena masjid-masjid ditutup. Ya, itu diantaranya. Baik. Jadi segelintir manusia dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari kalangan orang-orang fakir, datang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian, apa yang mereka irikan
Dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya telah banyak mengumpulkan pahala yang diirikan oleh orang-orang fakir miskin dari kalangan sahabat, yaitu pahala bukan kaya. Mereka lebih haus apa yang ingin mereka dapatkan dari kampung akhirat mereka dibandingkan kampung dunia yang sifatnya sementara. Faidah yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk hadisnya, para jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum ajmain, sering atau saya ungkapkan dengan kalimat pertanyaan, bukankah sering kita berdalih, perhatikan Bapak Ibu, bukankah sering kita berdalih untuk mencari kekayaan, untuk menggapai cita-cita, kemudian kita katakan, kan sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang kaya, betul atau tidak? Betul? Kan Abu Bakar kaya, hartanya paling banyak memberikan manfaat kepada Rasulullah SAW. Karena itu diakui oleh Nabi SAW, tidak ada harta yang paling bermanfaat untukku melainkan harta yang diberikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bukankah Utsman bin Affan yang termasuk khalifah yang 4 pun juga kaya? Bukankah Abdurrahman bin Auf juga kaya dan sahabat-sahabat yang lainnya? Maka saya juga Ustaz pengen kaya sebagaimana para sahabat Nabi SAW. Mereka banyak berdalih dengan kisah-kisah kekayaan para sahabat Nabi SAW. Tetapi mereka lupa bahwa mereka kaya, tapi juga plus mereka ulama. Itu yang salah dari kita, Pak. Haus kayanya, tapi nggak haus ilmunya. Silahkan kalau sudah jadi ulama kaya, silahkan gitu. Bukan berarti nggak boleh kaya dan nggak jadi ulama, tapi ingat, ini lihat orang-orang miskin saja yang mereka irikan dari sahabat-sahabat yang kaya itu bukan kayanya, tapi apa? Pahala dari sedekah yang begitu melimpah ruah yang mereka berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka iri, para Rasulullah mereka bisa sholat, mereka bisa puasa, mereka bisa begini-begini, tapi mereka bisa sedekah sedangkan kami nggak bisa sedekah, wahai Rasulullah. Jadi pahala kami kalah dong. Sholat bisa kita, ayolah jago-jagoan tahajud, mungkin gitu ya bahasa kita. Ayolah jago-jagoan puasa, oke lah, saya siap. Jago-jagoan perang siap, tapi jago-jagoan sedekah, mohon maaf, ampun dah. Itu yang diirikan dari sahabat Nabi SAW. Coba kita, Pak, betulkah hati kita seperti itu? Kalau berani jawab betul, siap-siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena apa yang diniatkan dalam hati pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati yang punya niat kaya, tapi ternyata ketika dibongkar apa yang tersembunyi, tersirat dalam hatinya, itu akan kelak menjadi hisab berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang dia ingin kaya biar bisa banyak bersedekah, biar bisa membantu banyak orang, bermanfaat hartanya untuk Islam dan kaum muslimin. Ternyata ketika Allah berikan kaya, kelakuannya, sifatnya, perbuatannya, amalannya tidak sebagaimana apa yang manis dari perkataan dan tutur katanya. Banyak atau tidak seperti itu? Oh banyak. Makanya hati-hati, jangan bohong. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, jujur itu bukan khusus ucapan, bukan. Jujur itu juga adalah as-sidqu fil qalbi. Jujur dalam hati. Was-sidqu ma'allah qabla ma'an nas. Dan jujur itu bersama Allah dulu sebelum bersama
manusia. Sama orang jujur, sama atasan jujur, sama keluarga jujur, tapi nggak jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik. Irinya para sahabat dari orang-orang kaya adalah urusan pahala dari hartanya, bukan urusan status banyak atau tidak harta mereka. Ya Rasulullah, mereka bisa banyak sedekah sedangkan kami nggak bisa. Kalau kita apa? Ya Rasulullah, mereka bisa bikin rumah mewah, kami nggak bisa. Mereka bisa mobilnya empuk, suspensinya mantap, ya, bahkan tidur bisa nyetir sendiri itu mobil, kami nggak bisa ya Rasulullah. Mungkin kita curhatnya begitu kalau ada Rasulullah. Wal'iyadzubillah. Betul atau betul? Betul atau betul? Jangan bohong. Jangan bohong, ya. Coba Pak, lebih banyak mana hati kita ketika Allah kasih kaya gitu Pak, terbayang mau apa kita? Lebih banyak mana yang kita harapkan? Apakah pahala dari harta kita ataukah gaya hidup dari harta kita? Itu aja dulu Pak, pertanyaannya sederhana. Kita mau gaya hidupnya semakin meningkat atau pahalanya semakin melimpah ruah dari harta yang Allah nanti titipkan kepada kita? Dan buktikan aja sekarang gitu. Dengan apa yang Allah kasih kepada kita, buktikan sekarang. Benar nggak kita dengan kekayaan yang Allah berikan sekarang ini, atau kemampuan lah, kalaupun nggak kaya banget gitu ya, benar nggak kita harta itu bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin? Di mana harta kita untuk Islam dan kaum muslimin? Di mana harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan? Itu tanyakan kepada diri kita masing-masing. Ya subhanallah, lihat. Makanya para jamaah sekalian, azan ya Allah wa ikum ajma'in, Nabi SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh dengki kecuali dalam dua perkara. Tidak boleh dengki kecuali dalam dua perkara. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Ya. Orang yang yatlunal Qur'ana ana al-laili wa atraf an-nahar. Orang yang sibuk baca Quran di siang dan malam hari. Mereka sibuk dengan Quran, maka boleh kita iri kepada orang tersebut. Iri sama orang yang ahli Quran. Itu diizinkan sama Rasulullah, kamu boleh iri sama mereka. Karena iri kepada selain dua kelompok ini nggak boleh. Hukum asalnya dengki, iri itu apa? Dilarang. Kecuali dalam dua perkara. Kepada orang yang ahli Quran, yang sibuk baca Quran siang dan malam. Entah baca, entah tadabbur, entah menghafalkan, entah murojaah, entah setoran dan lain sebagainya. Harus kita iri Pak. Karena iri ini diizinkan sama Nabi. Berarti harus kita iri kepada orang tersebut. Yang kedua, kepada siapa? Orang yang Allah berikan harta. Oh boleh Pak. Iri kepada orang kaya boleh, tapi bukan dalam gaya hidup mereka. Iri kepada orang kaya yang apa? Yatasaddaqun. Mereka adalah ahli sedekah. Yang mereka sedekahkan hartanya itu di jalan Allah. Jadi hati-hati para jamaah sekalian, Bapak Ibu. Ini peringatan untuk hati saya, untuk pribadi saya, dan untuk kita semuanya. Kalau kita lihat orang kaya dengan kemegahan rumahnya, kemewahan kendaraannya, banyaknya perhiasan di tangannya, di lehernya, banyaknya nominal yang mungkin gak sengaja kita intip dari rekeningnya, kemudian kita langsung dengki kepada hartanya tanpa diiringi bukan karena amalannya, dosa kita. Dosa dah. Jadi kalau kita lihat rumahnya, oh masya Allah, subhanallah, masya Allah, itu udah nggak boleh. Kenapa? Karena kayaknya kan untuk rumah, bukan untuk akhirat. Betul atau tidak? Yang kita irikan, yang diizinkan Rasulullah SAW adalah ketika kita melihat dia kaya dan kayanya dalam amal soleh.
itu yang kita irikan. Bisa dipahami? Hati-hati nih Pak, lewat nanti rumah saya begini nih, 3 tahun lagi. Ini mobil 2 tahun ke depan saya nih. Ya. Harusnya gimana Pak? Ada orang kaya, maaf ya, saya pernah, Masya Allah ya, semoga Allah balas jazahullah wa jazahallahu anna khairan. Semoga Allah berikan balasan kepada mereka atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada kami, kepada anak santri kami, kepada pondok kami. Ini sebagai motivasi saja ya. Salah satu pengusaha di Jakarta, kalau pengen tahu, walaupun banyak dari jamaah, jazakumullah khairan, kami ucapkan juga terima kasih. Semoga Allah membalas, walaupun hanya 1-2 perak, walaupun hanya 1-2 rupiah, walaupun 1.000-2.000 yang telah disumbangkan kepada kami. Tapi salah satunya para jamaah, ini yang saya irikan, mudah-mudahan kita pun iri dengan hal ini. Jadi salah satu jamaah kami mengajukan, karena pertama kali kami bangun pondok, Ustaz, coba bikin RAB-nya saya ajukan ke bos. Oke, langsung kita datang tukang, tulis semalaman saya bergadang. Ya, sama staf saya sama tukang. Ternyata muncullah angka 750 juta. Bertepatan hari Jumat saya ingat. Ustaz, saya bawa ke bos saya. Oke, dibawa. Bos, ini pengajuan untuk bangun masjid dan asrama di pesantren Ustaz saya. Ya, saya lihat dulu, nanti saya saya kasih keputusan. Sebelum Jumat dikasih tuh kertas. Pada Jumat dipanggil. Ya, jamaah saya ini dipanggil. Jadi dia mungkin direkturnya ya, orang dekat yang paling dekat dengan owner perusahaannya. Langsung bilang, setelah Jumatan dia bilang, oke lah, pakai uang pribadi 750 juta langsung cash. Ya. Dan bahkan kita salah RAB sebetulnya Pak, bengkak sampai 100 juta. Saya bilang minta maaf, ini kurang, ternyata 100 juta. Ya karena orang profesional, kenapa kok bisa salah? Dia bilang, tapi nggak apa-apa, saya kasih lagi 100 juta Pak. Subhanallah. Jadi begitu gampangnya gitu Pak, kalau orang Allah kasih dalam hatinya kedermawanan, walaupun mungkin uangnya sudah nggak ada nggak ada serinya kata orang. Mana ada uang ada serinya ya? Pasti ada seri. Itu lebay aja tuh. Mungkin uangnya sudah nggak ada serinya, katanya begitu ya. Tapi Pak, bukankah banyak orang kaya juga yang pelit? Banyak nggak? Banyak. Jadi nggak mesti orang itu kaya, orang itu baik, kaya dulu, nggak mesti. Ya, karena kayanya adalah kaya hati. Itu salah satunya. Kemudian yang lainnya. Ingat mungkin jamaah ketika kami buka peluang infak untuk karpet masjid di pondok sekitar 30-40 juta kalau nggak salah. Baru kami share sejam kurang sudah ditutup donasinya karena dibayarkan 1 orang. Ustaz, tolong tutup donasinya, saya aja yang bayar semuanya. Subhanallah. Jadi alhamdulillah ya. Selain kami bersyukur Allah mudahkan jalan-jalan itu, tapi saya wallahi para ikhwan, saya sering bilang ke santri, ke jemaah juga, saya pengen kaya biar saya yang bisa membiayai pondoknya tanpa saya minta, bahkan tanpa saya memberikan peluang kepada orang lain untuk bisa sedekah ke santri-santri saya. Aminkan dong. Amin. Jadi nanti nggak ada peluang lagi untuk sedekah kalau saya sudah melimpah ruah. Amin. Amin, nggak apa-apa, Bapak peluangnya kayak yang lain aja. Doain Pak ya. Karena saya punya kenalan seorang ustadz, nggak perlu saya sebut. Semoga Allah menjaganya dimanapun berada. Saya kira orangnya sederhana Pak, sederhana, tawadhu. Ternyata setiap bulannya, karena bayar santrinya itu cuma 500.000 uang makan saja. Ternyata setiap bulannya tidak kurang 34 juta, 30 atau 40 juta dia infakkan untuk anak santrinya sendiri. Jadi nggak nyari uang dari pondok, tapi dia yang keluarin untuk pondoknya sendiri. 30 sampai 40 juta. Kalau saya sebut namanya semuanya pasti kenal. Cuma saya nggak sebut namanya untuk menjaga keikhlasan. Semuanya pasti kenal, saya pastikan kenal kalau sebut namanya. Jadi demikian para jamaah ya. Kita boleh iri kata Nabi tadi, ada orang kaya yang mereka infakkan hartanya di jalan Allah, bukan orang kaya yang gayanya demikian.
yang rumahnya begini, yang mobilnya begini, bukan. Bukan itu yang kita lihat, tapi amalnya. Berarti kita irinya dari sisi amalnya, bukan statusnya. Karena Quran pun sama, irinya nih orang mengamalkan Quran, bukan sekadar hafal dan lain sebagainya. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Jadi Masya Allah, lihat iri, atau kalau istilah lain para jamaah bisa ditulis ya, iri di sini bukan dengki, bukan, tapi apa? Ghibthah. Ya, jadi ghibthah itu menginginkan kebaikan sebagaimana kebaikan yang ada pada orang lain, tanpa ada rasa orang lain itu berhenti dari kebaikannya. Karena kalau saya pengen kayak dia, tapi mudah-mudahan dia jangan gitu lagi, nah itu dengki, itu nggak boleh. Ya, mengharapkan hilangnya nikmat daripada orang lain itu namanya dengki. Kalau mengharapkan kenikmatan seperti orang lain tapi dia tetap dalam kenikmatannya, itu namanya apa? Ghibthah. Namanya apa? Ghibthah. Oh, saya lupa ada PR ya. Ada tugas ya. Menghafalkan apa perbedaan hadis qudsi dengan Quran. Ya. Tiba-tiba ingat, nanti dites ya. Jangan pada pulang dulu, nanti dites. Akhwat tunjuk sama panitia akhwat. Oh, langsung pada aku pulang kalau gitu ya. Izin Ustaz, ini agak kurang sehat. Izin Ustaz, ada urusan sama suami. Tiba-tiba ya. Baik, nanti kita coba dari ikhwan insyaallah. Baik, yang berikutnya para jamaah sekalian, lihat sahabat mengatakan apa? Yusalluna kama nusalli. Wahai Rasulullah, mereka salat sebagaimana kami juga salat. Mereka puasa sebagaimana kami juga puasa. Jadi lihat, para sahabat itu bukan berarti mereka menampakkan amal soleh dalam rangka ingin dipuji, bukan ya. Para sahabat mengatakan tadi yasumuna kama nasum, dalam rangka apa? Mereka ingin nambah amal, mereka ingin nambah peluang pahala, tapi mereka nggak mampu kerjakan. Itu yang mereka irikan. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada perkara-perkara yang Allah jadikan kalian mendapatkan peluang pahala sedekah, padahal kalian tidak mengeluarkan harta. Apa saja? Tasbih, subhanallah, baik subhanallah atau subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Intinya kalimat tasbih. Tasbih adalah sedekah. Kemudian takbir, sekaligus mengingatkan karena kita berada di hari-hari terbaik. Bapak Ibu, kita berada di hari-hari terbaik sepanjang hidup, sepanjang manusia ada di dunia, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang mana sholat kita pada hari ini, sedekah kita pada hari ini, bakti kita kepada orang tua pada hari ini, taatnya para istri kepada suaminya pada hari-hari ini, pengajiannya kita pada hari-hari ini, ngajinya kita pada hari-hari ini, zikirnya kita pada hari-hari ini, jauh lebih baik daripada hari-hari yang lain, bahkan hari-hari yang ada di bulan Ramadan. Ingat itu Pak, 10 pertama di bulan Dzulhijjah itu jauh lebih baik bahkan daripada hari-hari yang ada di bulan Ramadan. Bahkan di 10 terakhir bulan Ramadan masih jauh lebih baik sekarang. Jadi kalau kita punya semangat, astagfirullah wa atubu ilaih, kalau kita punya semangat di bulan Ramadan, kenapa kita nggak punya semangat di hari-hari ini? Padahal ini hari jauh lebih baik daripada hari yang ada di bulan Ramadan seluruhnya, bahkan 10 hari terakhir pun kalah. Kalau bicara siangnya, kalau malamnya terkalahkan karena ada Lailatul Qadar. Tapi berarti lihat, ingat para istri, ketaatan istri kepada suaminya di hari-hari ini jauh lebih baik daripada pelayanan yang di sepanjang bulan Ramadan. Ma min ayyamin, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari
Al-amalu shalih fiha, amal soleh yang dikerjakan di dalamnya ahabbu ilallah, lebih Allah cintai min hadhil ayyam, yakni al-ashr, daripada hari-hari ini, yaitu hari yang 10. Jadi Bapak Ibu, hadirkan hati, hadirnya kita di tempat ini hari ini jauh lebih baik daripada pengajian kita di pekan-pekan yang lalu. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita. Yang jujur, saya sudah bilang panitia tadi, sebetulnya tadi mau saya cancel nih pengajian, saya ada kesibukan ganti ustadz lain lah, tapi ya harus kita upayakan ya. Baik, semoga Allah memberikan pahala kepada kita semuanya, Allah berikan keikhlasan, Allah tetapkan hidayah kepada kita, Allah tetapkan taufik kepada kita ya. Dan para jamaah, bukan berarti kita harus libur kerja 10 hari ini, bukan berarti kita harus libur kerja, tapi saya ingatkan, karena sama Bapak Ibu, saya juga sama sibuk cari nafkah, bikin kandang, ngurus domba dan lain sebagainya. Saya cerita saja sedikit ya, itu pagi, siang, sore, malam saya kerjakan, karena untuk kebaikan maslahat pondok, kami keluarga, santri dan lain sebagainya. Tapi ya ketika diingatkan, apakah kemudian saya harus ngaji aja di masjid begitu? Enggak. Cari nafkah juga jihad fisabilillah. Para suami, cari nafkah jihad fisabilillah. Orang yang keluar cari nafkah, dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah terbaik yang diberikan adalah sedekah kepada siapa? Kepada keluarganya. Jadi saya hanya ingin ingatkan, ibadah kepada Allah maksimal di bulan ini, niatkan karena Allah, bukan berarti berhenti cari nafkah. Bukan berarti harus ngaji sekian juz kemudian libur kerja, enggak. Tapi apa? Luruskan niat ketika kita cari uang. Tinggal luruskan niat aja, Pak. Ya, bahkan orang yang bekerja jauh lebih baik dibanding kemudian dia nganggur, merepotkan orang dan lain sebagainya. Jadi kami ingatkan yang kerja seperti kami, seperti kita ini, tinggal niatnya diluruskan karena Allah. Maka kerjanya kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga di hari-hari 10 Dzulhijjah jauh lebih baik pahalanya dibandingkan kerja di bulan Ramadan, apalagi bulan yang lainnya. Itu saja yang ingin saya ingatkan ya. Baik, kemudian ingin mengingatkan kembali, karena kata Nabi di sini takbir juga sedekah. Maka ingat, di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, 10 hari pertama awal bulan Dzulhijjah, perbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, ingat Bapak Ibu, jangan nunggu malam takbir. Itu satu kesalahan. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Nanti kalau ketika di di hari Id sampai hari tasyrik, itu namanya takbir muqayyad. Kalau sekarang takbir mutlak, kapan aja. Nggak dikaitkan dengan sholat, nggak dikaitkan dengan apapun, kapan saja perbanyak takbir. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu datang ke pasar kemudian bertakbir keras, mengingatkan orang-orang yang ada di pasar agar banyak bertakbir di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi jangan lupa itu. Baik. Demikian pula tahmid. Orang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, itu pun bernilai sedekah. Tahlil la ilaha illallah, itu pun sedekah. Amrun bil ma'ruf, mengajak orang melakukan kebaikan. Semoga Allah tetapkan pahala bagi kami. Saya ajak jamaah dalam kebaikan, itu pun sebagai sedekah. Wa nahyun 'an munkar, mencegah orang dalam kemungkaran, itu pun bernilai sedekah. Dan bahkan berhubungan suami istri pun sedekah. Ya. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran juga, di antaranya para sahabat adalah orang-orang yang paling bersegera dalam beramal soleh.
Ya, selain mereka haus, iri, ketika ada peluang pun mereka buktikan mereka jujur di hadapan Allah, mereka segera dalam beramal saleh. Baik. Jadi kita pun demikian para jamaah sekalian. Jangan sampai kita iri dengan amal orang lain, tapi ketika diberikan peluang kita nggak bersegera. Nah, itu salah. Jadi ketika ingin iri bisa seperti orang lain dalam beramal soleh, dan ketika Allah mudahkan ya segerakan. Jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti. Karena nanti pintunya akan Allah tutup kalau kita tunda-tunda. Baik, kemudian yang berikutnya di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bukan berarti dengan adanya peluang sedekah dari amal selain amalan harta, kita kemudian nggak sedekah harta. Tasbih aja lah, nggak usah keluarin duit. Pelit namanya itu. Ya, ini kan sahabat-sahabat tadi memang nggak punya uang untuk disedekahkan. Makanya Nabi berikan pintu lain, jalan lain. Tapi kalau orang punya uang dan dia plus bisa berzikir, ya itu jauh lebih baik. Ya, dia sedekah dengan harta, dia sedekah juga dengan apa? Zikir. Termasuk istighfar, semuanya ya, zikir apapun itu. Karena di sini nggak disebutkan ya. Tapi intinya ini amalan-amalan ini tidak terbatas pada takbir, tasbih, tahlil, tidak. Tapi umum kepada semua bentuk zikir. Baik. Kemudian faedah penting yang lainnya adalah bahwasanya amalan anggota badan itu bisa dikerjakan baik orang miskin ataupun orang kaya. Kalau amalan anggota badan bisa dikerjakan orang miskin, bisa juga dikerjakan oleh orang kaya. Tapi bisa jadi, perhatikan Bapak Ibu, tapi ternyata bisa jadi cara melakukan amal soleh orang miskin bisa jadi lebih baik daripada orang kaya. Kalau berkaitan dengan apa? Amalan badan. Jadi nggak mesti orang kaya ini dia pasti bisa lebih khusyuk. Kenapa? Nggak usah mikir makan ketika sholat. Jangan-jangan yang miskin tapi sambil mikir makan. Nggak juga Pak. Nyatanya kita buktikan aja kita Pak. Kalau kita kaya, parkir mobil takut diambil spionnya doang ya. Pencurian spion ada. Aduh, baru beli mobil nanti hilang spionnya. Ketika apa itu ingatnya? Ketika sholat. Atau apa? Aduh, dikunci atau belum? Berarti kan banyak peluang yang menjadikan orang kaya itu nggak khusyuk. Nah, yang miskin demikian juga banyak peluangnya. Tapi intinya apa? Tidak ada bedanya antara orang miskin dengan orang kaya kalau berkaitan dengan amalan badan. Nah, makanya nanti dilihat dari apa? Dari hatinya, bukan dari lihat status kaya atau miskinnya. Baik. Nabi SAW menyebutkan bahwasannya setiap amalan itu bisa bernilai sedekah. Tapi sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Ada yang muta'addin. Muta'addin itu apa ya? Ada yang membutuhkan objek, ada yang tidak. Nah, jadi sedekah itu ada yang bisa sedekahnya itu apa bahasanya? Yang muta'addi itu kita kaitkan dengan orang lain, ada yang berkaitan dengan pribadi. Nah, makanya apa yang dikatakan Nabi tadi, tasbih, takbir, tahlil, kaitan dengan orang lain atau pribadi?
pribadi. Walaupun sama dia dapat nilai sedekah, tapi ingat ketika dia mampu sedekah yang kaitannya dengan pribadi dan kaitannya dengan ada objeknya, maka itu juga harus tunaikan. Ya, bahkan ada yang hukumnya wajib. Sedekah yang hukumnya wajib apa? Zakat mah, ya, maka hukumnya wajib. Nah, sama seperti ini kan bicara sedekah harta, ada yang wajib, ada yang tidak wajib atau sunnah. Demikian pula dengan takbir, ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa yang wajib contohnya? Salat takbiratul ihram. Kalau takbir setelah salat wajib nggak? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wajib atau sunnah? Sunnah. Jadi takbir pun ada yang wajib, ada yang sunnah. Tasbih ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib seperti apa? Dalam sholat, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Itu hukumnya apa? Termasuk wajib sholat. Tapi kalau subhanallah di luar sholat, hukumnya sunnah. Baik. Demikian pula dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar juga ada yang hukumnya wajib ain, ada yang hukumnya wajib kifayah. Ya. Jadi kalau wajib ain itu bagi siapa? Bagi orang yang punya kemampuan dakwah, maka bagi dia wajib. Seperti saya. Bagi saya wajib ain hukumnya. Saya berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Wajib ain. Dan ada yang hukumnya wajib kifayah. Ya, ketika sebagian orang sudah menunaikannya, maka tidak wajib bagi yang lainnya. Nah, kita bicara amar ma'ruf nahi mungkar, itu ada dua syarat. Sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Utsaimin, amar ma'ruf nahi mungkar itu ada dua syaratnya. Yang pertama, yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar harus punya ilmu, harus memiliki ilmu. Yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar harus memiliki ilmu. Contohnya begini, para jamaah. Dia harus tahu kalau ini ma'ruf, kalau ini mungkar. Maka kalau dia nggak tahu kalau ini ternyata kemungkaran, dia nggak tahu. Maka bagaimana dia nahi mungkar sedangkan dia nggak tahu kalau ini adalah sebuah kemungkaran? Bagaimana dia mengajak kebaikan kalau ternyata dia nggak tahu kalau itu adalah sebuah kebaikan? Jadi dia ingin ngajak kebaikan, dia harus tahu itu adalah kebaikan. Dia ingin mencegah orang lain dari kemungkaran, maka dia harus apa? Tahu kalau itu mungkar. Yang kedua, dia harus mengetahui objek yang diajak. Dia harus mengetahui status objek yang diajak. Dia harus mengetahui status objek yang diajak. Maksudnya gimana? Contoh nih biar paham. Ketika kita ingin mengajak orang lain kebaikan, kita harus tahu kalau orang itu memang belum melakukan kebaikan. Misalnya Pak, kita tanya, Pak jaga sholat Pak ya. Ternyata dia orangnya ahli sholat. Kita ajak begitu gimana Pak? Paham ya? Pak jaga sholat, jangan lupa Pak, jangan tinggalin sholat. Padahal dia ahli sholat. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena justru menyinggung nantinya. Khawatir malah dia nanti ujub, malah dia nanti punya pikiran yang aneh-aneh. Jadi kita harus tanya, harus rinci. Ya, kecuali kalau kita benar-benar tahu orang itu nggak sholat, ya kita ingatkan sholat. Tapi kalau kita belum tahu dia suka sholat atau tidak, kemudian kita
Pak, jangan tinggalin sholat Pak, dosa Bapak nanti. Susah hidupnya Pak. Padahal dia orang sholat, bahkan lebih ahli sholatnya daripada kita. Kan ini salah. Jadi harus tahu status orang yang diajak itu. Ya, bahwa dia memang tidak mengerjakan yang baik. Demikian pula kita harus tahu orang itu melakukan kemungkaran, baru kita ingkari. Lah orang yang nggak melakukan kemungkaran kita ingkari, gimana caranya? Ya, misalnya orang nggak pernah judi, kita katakan jangan judi ya, jangan suka judi. Padahal dia nggak pernah judi gitu. Ya kalau kita ingatkan hati-hati, ya jangan sampai kita tergoda dengan perjudian mungkin. Ya tapi kalau kita secara objeknya dan kita seolah-olah dia melakukan kemungkarannya, maka nggak boleh. Paham? Paham ya? Karena ada sebuah hadis menerangkan ketika Nabi SAW itu sedang di atas mimbar, maka salah seorang sahabat datang masuk masjid. Lihat, Nabi ingin mengajak orang kebaikan, tapi Nabi tabayun dulu. As-salaita. Jadi ketika khutbah Jumat Nabi, ada orang masuk Jumatan. Kemudian apa? Langsung duduk. Kalau kita gimana misalnya? Sholat tahiyatul masjid dulu atau ya. Tapi Nabi tidak. Nabi apa? Ditanya dulu, as-shalaita? Apakah kamu sudah sholat tahiyatul masjid? Dia mengatakan belum. Sholli. Kata Nabi, sholatlah. Nah, jadi ditanya dulu, jangan sholat dulu, coba di tengah orang banyak. Sholat dulu. Udah. Malu, siapa yang malu? Bukan Rasulullah, karena Rasulullah enggak ya. Kita yang malu. Jadi jangan sampai begitu Pak ya. Kita seolah ngajak orang lain berniat kebaikan, ternyata orang itu sudah mengerjakannya. Itu enggak bagus caranya ya. Jadi lebih baik kita tanyakan dulu. Pak, udah sholat Pak? Pak udah begini Pak? Oh udah, ya udah syukur alhamdulillah. Barangkali belum, kita cuma ingetin aja. Nah contoh seperti itu ya. Jadi dua syaratnya. Yang pertama apa tadi? Dia harus punya ilmu. Kalau ini adalah kebaikan, yang baik itu adalah baik, yang mungkar itu adalah mungkar. Dia harus tahu kalau orang yang diajaknya itu meninggalkan yang baik, maka diajak kebaikan. Melakukan yang mungkar, maka diingatkan untuk meninggalkan kemungkaran. Baik. Baik, kemudian yang terakhir ya, terkait dengan bahwasanya berhubungan suami istri pun adalah bernilai sedekah. Nah, ini sebuah kaidah menjelaskan kepada kita bahwasanya apa yang menjadi hasrat kita pun itu jangan ditahan. Selama itu bukan dalam perkara maksiat. Apa yang menjadi hasrat kita pun itu jangan ditahan selama itu bukan dalam perkara maksiat. Contohnya apa tadi? Seorang suami atau seorang istri kan berhasrat, maka tidak boleh dia menahan diri dari itu karena bukan dalam perkara maksiat. Apa dalilnya? Karena jiwa kita pun punya hak yang harus ditunaikan. Jadi nafsu pun punya hak untuk ditunaikan. Wa inna 'alaika haq. Sesungguhnya pada dirimu, wa inna li nafsika 'alaika haq. Sesungguhnya dirimu, atasmu ada haknya. Jadi kamu harus menunaikan hak dirimu sendiri. Ya, kita pengen refreshing. Ada hak kita untuk refreshing misalnya. Maka tunaikan boleh selama bukan dalam perkara maksiat. Jadi gitu Pak. Kita punya hak untuk menunaikan nafsu kita, hasrat kita selama bukan dalam perkara maksiat. Itu saja dalil ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadis yang ke 26. Hadis yang ke-26.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu fihi syams ta'dilu baina itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmilu lahu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'u sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah rawahul Bukhari Muslim. Ini jalan kebaikan lainnya yang bernilai sedekah. Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia itu ada hak apa? Sedekahnya. Setiap hari di mana matahari masih terbit, itu ada hak kita untuk bersedekah di hari tersebut. Maka Nabi memberikan jalan lain selain jalan uang, jalan harta. Itu apa? Engkau mendamaikan engkau berbuat adil di antara dua orang, itu adalah sedekah. Ya. Ya, berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai sedekah. Kemudian engkau menolong seseorang di atas tungganganmu, jadi boncengin orang gitu Pak, sedekah. Atau apa namanya, bantu bawakan barangnya, itu juga bernilai sedekah. Perkataan baik sedekah. Setiap langkah yang digunakan untuk menuju sholat juga sedekah. Menghilangkan gangguan di jalanan adalah sedekah. Jadi banyak jalan-jalan kebaikan yang bernilai sedekah. Maka dari hadis ini, di antara pelajaran yang bisa kita petik, wajibnya sedekah bagi manusia setiap hari. Jadi setiap hari manusia itu wajib sedekah. Dan ini menunjukkan akan wajib ala, ya, menunjukkan kewajiban. Dan kenapa dikaitkan dengan persendian? Ya karena kita bisa tekuk, kita bisa tekuk begini, kita bisa tekuk kaki kita. Itu kan nikmat dari Allah. Ada nggak orang yang bisa nekuk? Ada. Maka wajib kita mensyukuri nikmat Allah tersebut, diantaranya dengan cara apa? Mensedekahi setiap persendian yang ada pada tubuh kita, dengan zikir, dengan tasbih, ya, dengan berbuat adil tadi, dengan memberikan tempat untuk kita bonceng orang lain dan lain sebagainya. Ya, sebagai sekali lagi wujud syukur kita atas kesehatan yang Allah berikan kepada persendian kita. Dan para jamaah perlu diketahui, dalam hadis lain, kita susah Pak ya, kalau kita pengen sedekahi semua persendian kita susah. Makanya Nabi memberikan pilihan, memberikan apa? Opsi. Nabi memberikan opsi, Nabi memberikan alternatif lain agar semua persendian kita syukuri setiap hari dengan apa? Salat duha 2 rakaat. Itu sudah bentuk wujud syukur atas kesehatan persendian kita setiap harinya. Baik. Ini juga termasuk faidah juga, karena ada kalimat di sini apa? Yaumun tatlu'u fihi syams, hari di mana terbit matahari. Nah, di sini ada faidah
bahwasanya yang mengitari itu bumi atau matahari? Bumi yang mengitari matahari atau matahari mengitari bumi? Hah? Bumi yang bergerak atau matahari yang berputar? Bumi yang bergerak, matahari diam, begitu. Hah? Yang benar, jangan rubah-rubah. Yang berputar, yang mengitari itu bumi atau matahari? Apa ibu-ibu? Bumi. Jadi matahari diam, bumi berputar gini, begitu ya. Jadi kadang berotasi gitu ya. Tadi pas di sini dia panas, di sini enggak gitu ya. Ya. Di antara fatwa Syekh Utsaimin, anna syamsa hiya allati taduru 'alal ard, bahwa matahari yang mengitari bumi, bahwa mataharilah yang mengitari bumi, ya. Maka silih berganti siang dan malam, karena apa? Yang bergerak adalah matahari, bukan bumi. Di antara dalilnya adalah surat Al-Kahfi ayat 17. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim. Itu ayatnya ya. Dan kalau secara logika pun, kalau pakai logika mungkin nggak masuk akal yang lebih besar mengitari yang lebih kecil. Matahari lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Bagaimana yang lebih besar mengitari yang kecil? Maka jawabannya dengan dalil, bukan dengan akal. Karena yang menjadikan bumi berputar Allah. Jadi gini, gimana Allah aja? Mau lebih besar, mau lebih kecil, gimana Allah? Ya, kalau pakai akal, kenapa kok bisa yang besar? Karena ayatnya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara fatwa beberapa para ulama. Baik, kemudian dalam hadis ini ada dorongan, ya, motivasi bagi kita semuanya untuk bisa berbuat adil di antara dua orang yang berselisih. Jadi jangan sampai dua orang berselisih itu kita berpihak kepada salah satunya. Kita lebih condong kepada salah satunya, jangan. Harus berlaku adil. Atau jangan sampai karena kita benci kepada salah satunya kemudian kita tidak berbuat adil. Itu sering terjadi. Makanya di dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan apa kata Allah? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Surat Al-Maidah ayat yang ke-7 kalau nggak salah. Dan janganlah janganlah kebencian kalian menyeret kalian untuk tidak berbuat adil. Jadi karena kita benci kepada seorang, kita nggak berlaku adil, itu nggak boleh hukumnya. Ya, surat Al-Maidah kalau nggak salah coba cek di ayat yang ke-7. Ke-8 maaf ke-8 karena ayat wudu ke-6, setelahnya ada ayat, kemudian ayat berikutnya ke-8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada segelintir kaum menyeret kalian kepada perbuatan tidak berlaku adil. Jadi berlaku adil. Kemudian saya ingin ingatkan para jamaah. Kemarin saya
ngobrol ya sama Ustaz Salim, karena beliau juga mumpuni ilmunya terkait permasalahan rumah tangga. Ada chat seorang akhwat kepada saya ya, menanyakan tentang hukum khulu, hukum perceraian dan lain sebagainya. Saya tanya ke Ustaz, kalau khulu itu ini perpisahan yang abadi atau bisa rujuk? Ya, itu pertanyaan saya ajukan. Kemudian beberapa pertanyaan yang lain. Maka kata Ustaz Salim, antum jangan jawab masalah rumah tangga orang lain kalau antum hanya dengar dari satu pihak saja. Saya baru kepikiran selama ini, Pak. Karena penilaian itu harus dari dua-duanya. Apalagi melalui chatting. Ya juga benar. Nah, karena saya nggak pernah jawab lagi tuh. Ya, Ustaz, ini kan permasalahan dia, saya jawabnya cuma kalau begini, jawabannya begini. Enggak. Kalau mau datangkan. Karena nanti bisa jadi salah satu pasangan itu berdalil dengan fatwa kita. Ini kata Ustaz begini. Gitu. Padahal kenyataannya ternyata suaminya punya versi lain. Betul atau tidak? Itu, Pak. Itu repotnya. Jadi jangan tanya saya lagi tuh ya masalah rumah tangga, nggak akan saya jawab lagi tuh. Kecuali bawa suaminya, istrinya datang. Ya main ke pondok aja sudah. Atau bawa di sini. Begitu ya. Kemudian yang kedua masalah khulu. Masalah istri minta cerai ya. Dengan syarat dalam tanda kutip si istri mengembalikan mahar yang pernah diberikan suaminya. Itu kan khulu namanya. Maka kata Ustaz Salim, bagi saya sesuatu yang tidak aneh, tapi kata Ustaz Salim aneh. Nah, karena beliau lebih senior, lebih banyak permasalahan rumah tangga yang dihadapi sama beliau, maksudnya orang-orang berumah tangga, maka beliau bilang, ajib. Istri itu minta cerai biasanya memang sudah nggak punya keinginan lagi dengan suami. Lalu ada keinginan lagi, pengen balik lagi. Mustahil katanya. Ada perempuan begitu. Itu keheranan Ustaz Salim. Ada Ustaz orang gitu. Ada Ustaz, ini pertanyaannya Ustaz. Kata Ustaz, ajib itu perempuan, aneh. Kan dia yang minta pisah, tapi dia juga yang biasanya khulu itu sudah mentok, memang nggak ingin bersama lagi. Ya, saya bilang, tapi kenyataannya ada, gitu. Ya, ini sekilas saja. Baik. Tadi sampai mana, Pak? Berlaku adil di antara dua belah pihak, ya, itu pembahasannya. Jadi menyeret ke pembahasan itu. Baik, kemudian juga dorongan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, karena kalimat-kalimat yang baik juga bernilai sedekah, ya. Kemudian juga menghilangkan gangguan dari jalanan. Nah, ini penting para jemaah. Menghilangkan gangguan dari jalanan ada dua jenisnya. Ada yang hissi, ada yang ma'nawi. Menghilangkan gangguan jalanan ada yang hissi. Tahu yang hissi? Yang nampak, yang kelihatan. Seperti apa? Ada beling, ada serpihan kaca, ada duri, ada kayu, ada sebongkah batu di jalanan. Itu kelihatan, kita singkirkan dari jalanan agar tidak mencelakakan orang lain. Itu bernilai sedekah. Itu artinya kita sedang bahas menyingkirkan gangguan dari jalanan yang secara apa? Hissi. Apa hissi tadi? Terlihat. Ada yang secara maknawi, ini penting. Menghilangkan gangguan dari jalanan secara maknawi. Maksudnya apa? Menjelaskan kepada umat dai-dai yang menyimpang. Ini jauh lebih penting daripada yang mencelakakan di jalanan tadi di dunia. Ini yang jauh lebih penting. Ini mungkin gak kepikiran, tapi kepikiran sama ulama. Ada orang lain, kita semuanya sedang berjalan atau tidak? Kita semuanya sedang melakukan perjalanan atau tidak? Ke siapa? Ke Allah. Kemana? Insya Allah mudah-mudahan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya sedang menempuh jalan, meniti satu jalan yang kita harapkan ujungnya, puncaknya adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika dalam perjalanan kita ada gangguan, siapa yang tahu gangguan tersebut harus disingkirkan.
gangguan kebid'ahan, gangguan penyimpangan, khurafat, fitnah, kesyirikan, maksiat, dosa, itu gangguan di jalanan dalam perjalanan kita menuju Allah. Maka wajib kita singkirkan gangguan tersebut dari jalanan kita. Ya. Dengan kita memberikan penjelasan dai-dai yang menyimpang, penyimpangan yang disampaikan dan sebagainya. Yang sedang ramai sekarang bahasa Suryani, ya, dan lain sebagainya. Ya, anehnya para jamaah. Kemarin ketika sedang ramai-ramainya Ustadz Syafiq yang dihujat, yang ditolak dan lain sebagainya, ditanya tentang, maaf ya, bukan berarti menjelekan lembaga ini, tapi ada orang oknum yang mempermasalahkan harus ikut standarisasi dai, harus ikut. Lah ini orang yang bahasanya ngaco, ngaku bisa bahasa malaikat, ngaku bisa bahasa jin, bahasa semut, bahasa semut, Rabbana inna maqami ma'allah dan lain sebagainya, katanya, tapi nggak di komentar. Aneh saya zaman sekarang ini, subhanallah. Tapi ujung-ujungnya ya harus sabar kita. Ya, ini gangguan di jalanan. Harus kita berhati-hati. Kata orang Sunda, bisi kacugak kuno sesat. Kalau kacugak kan berdarah, kita tertahan, nggak melanjutkan perjalanan kita, betul nggak Pak? Nyingkir dulu ke pinggir jalan kita, obatin dulu, ya, nggak melanjutkan perjalanan kita. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Baik, hadis yang terakhir yang berikutnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Al hadits as-sabi' wal 'ashrun. Hadis yang ke-27. Ani Nawasi bin Sam'an radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali 'alaihi an-nas, rawahu Muslim. Wa an Wabis bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'al 'anil birri wal itham qultu na'am qala istafti qalbak al-birri matma'annat ilaihi an-nafs wa atma'anna ilaihi al-qalb wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddad fi sadr wa in aftaka an-nas wa aftuk. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, al-birru, kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Dan dosa itu apa yang menyempitkan dalam dirimu, apa yang membuat dirimu sempit. Dan engkau tidak suka ada orang yang melihatnya. Lihat, ini definisi yang luar biasa dari Nabi. Keburukan itu adalah sesuatu yang gak pengen orang itu mengetahui, melihat kita sedang melakukan itu keburukan. Ya, beda dengan kebaikan yang memang kita ingin sembunyikan, beda. Secara umum hati kita pengen gak diketahui kebaikan itu, pengen. Tapi kita harus menjaga keikhlasan sehingga kita sembunyikan. Tapi kalau dosa, benar-benar hati kita, jiwa kita gak pengen ada orang lain yang lihat. Itu udah pasti keburukan. Makanya para jamaah sekalian, kalau ada orang yang keburukannya ingin disaksikan, maka fitrahnya sudah rusak. Kalau ada orang melakukan keburukan dan ingin disaksikan orang lain, maka fitrahnya sudah rusak. Wal'iyadzubillah. Ada dalam sebuah video, ini mungkin jamaah Indonesia, dia joget TikTok depan Ka'bah. Subhanallah. Mungkin joget TikTok pada depan Ka'bah. Dan sayangnya dia bercadar juga. Subhanallah. Kemudian juga ada yang depan Ka'bah bukannya berdoa malah main game. Subhanallah. Pemandangan yang mengerikan. Keburukan itu rata-rata orang nggak pengen ada yang melihatnya, nggak pengen disaksikan orang lain.
Tapi kalau keburukan itu pengen disaksikan orang lain, maka fitrah dia sudah rusak. Pengen ditampakkan, dipertontonkan. Maaf, seperti artis-artis, ya. Makanya para akhwat hati-hati yang masih suka menampakkan, mempertontonkan di media sosial. Hati-hati. Kalau fitrahnya masih baik, maka nggak mau dia, nggak akan mau dia menjadikan dirinya sebagai fitnah bagi orang lain. Makanya ada sebuah kalimat yang saya sepakat, dalam satu sisi saya sepakat. Lebih baik tidak bercadar tapi tidak ada orang yang mengetahui dia, tidak ada orang yang mengenal dia, dibandingkan bercadar tapi semua orang bisa menikmati dia. Maksudnya apa? Nampak di media sosial walaupun sadar. Dia nggak bercadar tapi fisiknya nggak pernah nampak di media sosial. Itu jauh lebih baik. Paham ya? Begitu. Ya, makanya lihat, kita bisa, bukan kita merendahkan, menjelekkan, menjatuhkan, tapi orang yang fitrahnya masih baik nggak mau kemaksiatan itu ditampakkan, dipertontonkan, dijadikan film. Makanya maaf, kalau ada dai yang mempromosikan film, ada dai yang ngajak ke bioskop, fitrahnya juga rusak. Ya, sudah jelas. Memang mungkin betul dalam film tersebut ada nilai kebaikan, mungkin betul ada hikmah yang bisa dipetik, betul. Tapi adegannya, yakin tuh bukan antara mahram dengan mahram, kan enggak, betul atau tidak? Dan ustadz dia promosikan lagi, Pak. Ayo, ini ada nilai kebaikan, silakan tonton di bioskop. Coming soon. Subhanallah. Ada nggak, Pak? Ada. Dai yang menyebar fitnah dan dai yang wal'iyadzubillah fitrahnya rusak. Karena definisi yang disampaikan Nabi demikian. Wa karihta, engkau benci, engkau nggak suka. Ada orang yang lihat itu nggak suka. Sekarang malah apa? Suka. Rusak nggak berarti? Rusak. Karena berkaitan dengan benci dan suka itu hati, jiwa. Maka rusak jiwanya, rusak fitrahnya. Demikian dengan kita, ya. Kalau ada kemaksiatan yang diketahui oleh orang lain dan kita biasa-biasa saja, nggak malu, nggak sempit hati kita, dada kita, maka itu juga fitrahnya rusak. Ya. Kemudian Nabi SAW kata Wabisah bin Ma'bad, aku mendatangi Rasulullah SAW, maka beliau berkata, engkau datang bertanya tentang kebaikan dan dosa. Iya, kata beliau. Kemudian Nabi mengatakan istafti qalbak. Nah, ini juga penting, Pak. Makanya kenapa Nabi perintahkan agar kita tanya hati kita? Karena hati yang masih bersih pasti bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka kata Nabi, istafti qalbak. Tanyakan pada hatimu, ini baik atau enggak? Tanyain sama hati kamu. Coba renungkan. Ya, dalam relung hati yang paling dalam, ini baik enggak nih? Ini buruk atau tidak? Yang baik kerjakan, buruk jangan kerjakan. Albirru, kebaikan itu adalah matma'annat ilaihin nafsu. Yang nafsu itu, jiwa itu merasa nyaman, watma'anna ilaihil qalbu, dan hati juga merasa tentram, tenang. Sedangkan dosa adalah apa yang menyempitkan dadamu dan ragu-ragu, ada keguncangan dalam dada. Wa in aftakan nas waftuk. Ya, meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Jadi sekalipun kata orang, oh enggak ini bagus kok, ini, tapi kalau kata dadamu sempit, ini enggak baik. Ya, kecuali fatwanya fatwa kebaikan gitu. Oh, ini diluruskan sama orang lain, sama ahli ilmu, orang yang memang punya ilmu. Maka dengar perkataannya. Ya, maka dengar perkataannya dari orang yang ahli ilmu. Misalnya kadang begini, ya, ada sebagian akhwat sering tanya, Ustaz, saya dilamar oleh seorang ikhwan, saya sudah istikharah tapi hati saya ragu, padahal ikhwannya soleh, cuma ekonominya masih belum baik, orang tua saya ragu dan lain sebagainya misalnya.
Maka saya katakan, selama agamanya baik, selama akhlaknya baik, selama engkau masih ada daya pikat ketertarikan kepada dia, maka terima. Nah lihat, ini kan dia minta fatwa, tapi kadang kembali kepada hatinya, tapi hati saya masih ada ragu-ragu. Nah kalau yang ditanya ahli ilmu yang mengarahkan kepada kebaikan, sekalipun hatinya ragu-ragu, boleh diterima. Jelas ya? Jadi nggak mesti selalu hati yang jadi patokan. Ini di sini kalau manusia awam, manusia nggak punya ilmu, yang nggak menimbang maslahat dan madorot, baru jangan didengar. Tanya hatimu, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin faidah-faidahnya akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Mungkin Selasa depan kita masih libur karena ada hari tasyrik. Jadi kita akan berjumpa lagi insyaallah di dua Selasa yang akan datang ya. Berarti masih di bulan ini, mungkin pekan ketiga ya, keempat. Ini pekan 2, betul ya? Pekan depan pekan 3, berarti pekan ke-4 insyaallah taala. Ya baik, silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin singkat saja, sedikit saja, karena harus melanjutkan cari nafkah dulu. Silakan. Ya, setelah memutuskan menyingkirkan gangguan dan sebagainya, itu perlu niat atau otomatis dapat pahala? Ya. Baik. Menyingkirkan gangguan di jalanan itu perlu niat atau ketika kita singkirkan langsung otomatis dapat pahala. Setiap amal, innamal a'malu binniyat, harus ada niat. Sayang orang yang punya karakter bersih tapi tidak diniatkan, sayang. Ya, maka karakter baiknya itu harus diiringi dengan niat karena Allah. Jadi sayang. Baik, afwan. Saya seorang guru honor. Saya kira saya seorang guru horor. Honor ternyata. Soalnya tulisannya bersambung. Saya seorang guru honor di salah satu SD negeri. Ketika di awal bekerja, akad saya dengan kepala sekolah, gaji saya tergantung jumlah kehadiran saya. Jadi kalau dalam 1 bulan saya hadir 6 kali, maka saya dibayar 6 kali 100, 600 ribu. Sementara kepala sekolah bilang kepada saya bahwa gaji saya berasal dari dana bos, yang berasal dari pemerintah dan dianggarkan sebesar 800 ribu per bulan. Jadi setiap bulan admin di sekolah transfer uang gaji kepada saya sebesar 800 ribu. Tapi saya tapi saya harus mengembalikan uang sisanya kembali kepada sekolah sesuai jumlah kehadiran saya. Oh. Misal bulan Juni saya hadir 5 kali, berarti gaji saya 500 ribu dan saya harus mengembalikan sisa 300 ribu kepada pihak sekolah. Apakah saya berdosa Ustadz dengan tindakan seperti itu? Karena laporan ke pemerintah tetap 800 ribu per bulan, dan sisa gaji yang saya kembalikan itu katanya untuk biaya kegiatan sekolah seperti konsumsi rapat. Ini akhwat ya. Ini akhwat apa ikhwan? Akhwat. Ya, wallahu alam, saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Ibu jalankan saja sesuai akadnya. Adapun yang bertanggung jawab pihak sekolahnya kalau dia melakukan kecurangan. Ibu sesuai akad saja, betul. Sesuai dengan kehadiran. Yang lebihnya kalau ibu makan justru aneh juga karena dana orang lain. Ya, maka ibu kembalikan saja kalau ada lebihnya. Yang bertanggung jawab adalah pihak sekolahnya kalau itu misalnya korupsi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Waduh. Banget. Sudah cukup pertanyaan dari apa cukup? Ya. Seperti sosial media gitu. Karena anak ini anak salah gitu ya, masih pada zaman jahilnya gitu ya, kan sering ada foto di media sosial segala macam gitu, sama istri misalkan gitu. Anak itu apakah sebenarnya anak cukup atau berapa gitu? Soalnya anak itu pun jadi salah satu sumber mata pencarian anak itu. Baik. Iya. Barakallahu fiik. Dari pertanyaannya insya Allah sudah bernilai pahala karena berniat baik. Nanya juga bisa pahala Pak. Ya.
Ada akun media sosial yang ketika di zaman jahiliyah suka upload dan lain sebagainya yang bisa menjadi sumber dosa, tapi dia juga menjadi sumber penghasilan. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya hapus yang maksiatnya, lanjutkan yang menjadi sumber penghasilannya. Nggak mesti harus ditutup langsung secara secara keseluruhan total, nggak mesti. Jadi berupaya ya, sebagaimana dulu dia bergampang-gampangan dalam memposting, sekarang berjuang dalam menghapus. Maka setiap kita menghapus itu ada nilai pahala, nggak menghabiskan waktu. Itu dinilai sebagai ibadah karena kita menghilangkan kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Ustaz, saya kurang paham tentang orang kafir dalam Al-Quran. Apakah orang kafir orang non-muslim atau apakah orang Islam bisa jadi orang kafir? Orang kafir itu orang selain Islam kafir. Baik orang yang memang kafir belum pernah masuk Islam, atau orang Islam kemudian jatuh kepada kekufuran. Allahu a'lam. Ustaz, apabila saya berhutang rumah dengan kesepakatan dilunasi dalam jangka waktu 5 tahun, biidznillah dalam 2 tahun saya ada rezeki untuk melunasi. Lebih afdal mana bila uang tersebut saya pakai untuk melunasi hutang atau ditunda? Dilunasi. Emangnya nyaman kita hidup dengan hutang? Nggak nyaman. Ustaz, saya tapi mendingan saya putarin dulu untuk usaha. Enggak, lunaskan aja. Nggak nyaman. Saya pernah mengalami beli rumah utang saya. Setiap bangun tanya sama istri, setiap bangun bukan ingat doa tapi bangun hutang. Gimana saya bayar hutangnya? Nggak nikmat hidup punya hutang, nggak nikmat. Makanya aneh fitrah orang yang dia hidup punya hutang, aneh. Ustaz, apabila menampakkan diri di sosmed seperti foto tangan, kaki, tampak diri dari belakang atau foto diri dalam bentuk kartun tanpa wajah, apa hukumnya? Nggak boleh bagi akhwat. Ya, misalnya foto tangannya aja, buat apa sih? Ada apa dengan tangannya? Misalkan ada apa denganmu, ini ada apa dengan tanganmu? Ya, foto kaki difoto, promosi kaos kaki. Ya jangan. Dari belakang, apa yang mau dilihat punggungnya? Nggak usah, akhwat nggak usah, jangan ya. Jangan satu titik pun nampak di sosial media akhwat. Satu titik pun. Bahkan bayangannya pun jangan. Dia foto sama suaminya, bayangannya difoto gitu, jangan. Ya. Itu jauh lebih baik. Milih mana? Milih yang baik atau jauh lebih baik? Baik. Milih mana? Buruk atau baik? Baik, ya sudah, pilih yang itu. Wallahu a'lam. Apakah boleh kita puasa Ayyamul Bid tanggal 14, 15, 16, 10, 11, 12, 13? Ayyamul Bidnya berarti di luar tasyrik. Sudah lewat tasyrik ya? Boleh, nggak masalah. Karena nggak ngambil 13-nya gitu ya. Ya. Boleh, nggak masalah. Allahu a'lam. Ustaz, hukum berumrah sendiri tanpa suami karena faktor dana, terus suami sudah melaksanakan umroh dan mengizinkan, bagaimana? Yang mengumrohkan anak. Jangan, saya sering bahas ini ya. Saya sudah share juga di grup. Kemarin juga ada yang tanya yang mau umroh bareng sama saya. Mungkin ada temannya yang pengen ikut. Saya bilang jangan umroh tanpa mahram. Walaupun ada khilaf, tapi pendapat yang kuat kita ikut dalil. Jangan ikut kata ulama, ya, tapi ada dalil, maka kita, kalaupun ada ulama bukan berarti saya merendahkan ulamanya, bukan, tapi apa? Kita hormati ulamanya, tapi kita pilih jalan yang lebih selamat, yang memfatwakan untuk kebaikan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila kita biasa puasa Daud, kita boleh mengerjakan puasa 9 Dzulhijjah, boleh. Kalau puasa-puasa yang jarang, yang tidak merusak tidak merusak bentuk puasa Daud, maka boleh. Tapi kalau puasa Daud dicampur Senin Kamis, dicampur Ayyamul Bid, maka nggak boleh. Ya.
Apakah wanita lansia umur 68 tahun bisa safar tanpa mahram? Sekalipun umurnya 158 tahun, maka jangan safar tanpa, kalau masih bisa safar, Pak. Intinya kan kata Nabi, la tusafil mar'ah biduni mahram. Nggak boleh wanita itu safar tanpa mahram. Amalan apa saja yang dilakukan umat Islam di awal bulan Dzulhijjah selain umroh, haji, tasbih? Semua amal soleh. Kata Nabi, al-amalu sholihu fiha, semua amal soleh. Salat sunnahnya dijaga, tahajudnya dijaga, duhanya dijaga, semuanya amal soleh. Baca Quran dan lain sebagainya. Apa pengertian tarwiyah? Apakah Rasulullah melaksanakan puasa sunnah, tarwiyah dan Arafah? Ya, insyaallah jawaban dari pertanyaan ini akan saya buat video. Ya, nanti akan saya jelaskan di media sosial saya. Jangan lupa follow, subscribe. Nggak usah pakai lonceng, karena nggak boleh lonceng, nggak boleh. Dan nanti di share sebanyak-banyaknya. Karena saya nggak ada iklannya, jadi ngiklan boleh. Ya, karena saya nggak ngambil duit dari media sosial, nggak. Kecuali jualan pakai media sosial, ya. Ya, sekaligus ngingetin dulu sebentar ya, karena sedikit lagi istri saya duluan, Dek, siap-siap pulang. Tunggu di depan, Dek, ya. Biar langsung gas gitu ya, nggak usah nelpon-nelpon lagi. Dek, di mana? Ustaz, saya pernah berniat nabung untuk membeli hewan kurban, tapi qadarullah saya bongkar. Karena ada keperluan, kemudian saya mulai nabung lagi dari nol. Apakah saya berdosa karena menggunakan uang yang saya niatkan untuk berkurban? Tidak, ya. Karena berkurban itu sebagian ulama mengatakan wajib bagi yang mampu. Bagi yang nggak mampu maka tidak wajib. Dan niatannya itu sudah dapat pahala, Pak. Sudah nabung dari awal tahun misalnya, maka itu niatannya sudah dapat pahala. Dan bahkan pahalanya sempurna. Karena sudah ada upaya. Ketika ada hal yang menghalangi, dan yang menghalanginya adalah udzur syar'i, maka dituliskan pahala yang sempurna. Apa pendapat Ustaz, dan harus bagaimana kita kepada orang yang sudah ngaji sunnah tapi tetap ikut hadir tahlilan ketika diundang dengan alasan menghargai saja? Ya, kalau hadir dalam rangka hanya untuk bertetangga, ya, tapi cari di momen-momen tidak melakukan perkara-perkara yang menyalahi sunnah, nggak masalah. Misalnya, maaf ya, contohnya takziah, bukan ikut perkara-perkara yang melanggar syariatnya, takziahnya saja, gitu ya, maka nggak masalah. Tapi kalau hadir di tempat kemungkaran, maka nggak boleh. Allahu a'lam bishawab. Ini pertanyaannya agak sensitif tapi harus dijawab. Ya, nggak apa-apa. Kalau bertanya itu lebih baik terus terang, bagus. Jika sudah tidak punya pasangan, suami atau istri, tetapi ada keinginan, intinya melampiaskan syahwat, bolehkah onani? Atau kasus suami sedang dinas luar kota atau negara, istri tidak memungkinkan dibawa atau diajak. Mohon jawabannya. Tidak boleh. Ya, hukumnya haram. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada pasangan-pasangan mereka, aw ma malakat aymanuhum, atau kepada budak-budak hamba sahaya mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak tercela. Berarti selain itu tercela. Jadi ya pakai pakai cara lain, opsi lain, dengan apa? Puasa, menahan diri, ya. Nggak kemudian dihalalkan apa yang diharamkan, enggak. Memperbanyak takbir di awal hari-hari bulan Dzulhijjah, mengapa tidak familiar? Tanyanya jangan ke saya.
Tanyanya kepada masyarakat, kenapa nggak difamiliarkan? Kalau saya tadi sudah sampaikan, mari kita ramaikan hari-hari ini dengan banyak apa? Takbir. Saya di pondok, ya sambil gergaji, malu di kandang sama santri, Allahu Akbar Allah gitu. Ya, saya laksanakan, tanya, ya biar banyak takbir mengingatkan kita lupa. Nanti santri ada yang Allahu Akbar seolah-olah nyembelih padahal lagi gergaji bambu, gitu. Belum kambingnya, ya. Jadi ini sunnah yang banyak dilupakan, maka kita hidupkan, insya Allah pahalanya lebih besar. Untuk tahun ini puasa Arafah sebaiknya ikut Saudi atau pemerintah. Saya sampai saat ini masih lebih condong kalau Arafah ikut Saudi. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin ada yang bertanya di grup, tapi belum sempat saya jawab. Adapun yang di-share oleh panitia ya karena pemerintahan, ya ikut pemerintah. Tapi kalau saya Arafah karena berhubungan dengan wukuf di Arafah, ya jamaah haji kan Arafah namanya juga. Tempat Arafah di mana? Nggak ada tempat lain Arafah di Saudi. Wallahu a'lam bishawab. Ini salah satu pendapat yang disampaikan juga oleh Ustaz Abdul Hakim. Ya maka saya lebih condong pada pendapat ini. Wallahu a'lam. Ustaz, apa bedanya antara ujian dan cobaan? Karena rasanya semakin mendekat kepada Allah, banyak ujian yang datang. Nah itu bagus. Kalau semakin dekat dengan Allah, banyak ujian yang datang, itu bagus. Berarti tanda Allah ingin mengangkat derajat Anda. Kalau Anda bersabar, kalau Anda mampu melewati ujian tersebut. Tapi kalau ketika diuji kita tumbang, nah berarti ujian dari Allah nggak lulus. Berarti kita nggak naik kelas, kan gitu. Ya enggak, kita kalau mau naik kelas diuji dulu enggak? Diuji dulu. Kalau naik, siapa yang naik? Yang lulus. Yang enggak lulus, ya tetap di kelas, enggak naik kelas, atau bahkan diturunkan kelasnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya dan Allah kuatkan kita semuanya dalam beramal saleh di hari-hari ini. Fala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-quwwah. Allahumma inna nas'aluka al-haul minka wa taufiq wal hidayah li 'amalin salih ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.